penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sekelompok orang tak dikenal menyerang kantor polisi Pamong Praja Denpasar di Jalan Kecubung, Denpasar Timur. Kasus gigitan anjing liar meningkat di Karangasem. Mencicipi kelezatan lawar pisang batu di Desa Gulingan, Badung. Sekelompok orang tak dikenal hari Minggu lalu menyerang kantor polisi Pamong Praja, Kota Denpasar di Jalan Kecubung, Denpasar Timur. Penyerangan terjadi ketika anggota Satpol PP Kota Denpasar baru saja menjaring 33 perempuan karena melanggar perda kependudukan di kawasan Jalan Danau Tempe, Denpasar. Saksi mengatakan para pelaku berteriak dan memaksa masuk ke dalam kantor. Mereka merusak pintu pagar dan menyerang anggota Satpol PP. Salah satu pelaku bahkan sempat mengacungkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI. 6 orang anggota Satpol PP mengalami luka-luka. Usai menyerang anggota Satpol PP, kemudian pelaku menyuruh perempuan yang terjaring meninggalkan kantor Satpol PP. Pintu dipaksa mau dibuka, kan ada komandan dunia di depan di sana, istilahnya menghadang pintunya. Ada mengeluarkan pistol langsung dia gitu. Baru akhirnya jebol pintunya langsung dah komandannya dipukul, mulutnya keluar darah. Pakai apa itu, Pak? Pakai gagang ininya itu, pistolnya itu, selfie-nya itu. Ada salah satu piket, lari dia ke sana gitu. Pas lari dia pukul di pojok tuh, di tempat cucian itu. Wah, daerah pukul sekali langsung rebah dia gitu. Akhirnya dia beralih kembali kepada teman-teman di sini. Itu yang mukul satu orang? Banyak. Enggak, maksudnya yang bawa senjata itu? Satu aja. Satu orang. Kalau yang datang itu berapa orang, Pak? Lebih dari 10 itu. Dari pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP dari Polsek Lentim. Nah, kemudian hari ini dari Denpom, karena salah satu dari mereka yang melakukan penyerangan itu adalah menyebutkan dirinya saya tentara. Nah, kemudian setelah itu menyebutlah mereka saya preman. Nah, seperti itu. Makanya dengan adanya berita itu, nah teman-teman dari Denpom melakukan juga cross check terhadap preman itu, demikian. Pada Senin pagi lalu, sejumlah anggota Denpom TNI mendatangi kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk meminta keterangan dan mencari bukti dugaan keterlibatan anggota TNI. Kasus ini juga tengah ditangani Polsek Denpasar Timur. Namun sayangnya, peristiwa tersebut tidak terekam kamera pengawas di area gedung karena tidak berfungsi. Selain melukai 6 anggota Satpol PP Denpasar, para pelaku juga merusak 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Satpol PP. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sejak 3 pekan terakhir, harga gula pasir mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar Amlapura di Kabupaten Karangasem, harga gula pasir saat ini naik dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram atau naik sekitar Rp3.000. Sedangkan di tingkat agen, Rp16.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku jika kenaikan harga gula pasir ini sudah terjadi mulai dari tingkat distributor dan agen. Hanya saja agen gula pasir jarang menjual eceran dan hanya melayani pembelian per sak atau per karung. Kalau untuk sekarang sekilonya 18.000. Sebelumnya Pak Bu?
Ya, Sebelumnya berapa? sebelumnya 700 harganya 13.000. 13.000 ya. Kalau untuk persaknya Bu? Persaknya kalau dulu 730, 720. Kalau sekarang 800-an. Udah berapa lama sih Bu naiknya Bu? Sudah sekitar 3 mingguan. 3 mingguan Bu ya. Ya, Tapi kalau untuk pasokan gula ke sini masih banyak Bu ya? ada, masih ada. Tapi kadang-kadang nggak ada. Gula pasirnya harganya naik sekarang. Per kilonya 16.000, jadinya kalau per kantil 800.000. Sebelumnya berapa Bu? Berapa? Sebelum naik berapa harganya Bu? Sebelum naik kemarin 14.000, 15.000 per kilo. Dari kapan Bu naiknya Bu? Udah ada 2 mingguan. Dengan kenaikan ini ada penurunan nggak yang gitu penjualannya Bu? Maksudnya yang belanja gitu. Biasa aja sih. Biasa aja ya, Soalnya, masih tetap ya. Ya, masih sama Pak. Pedagang memperkirakan harga gula pasir di pasaran akan terus mengalami kenaikan karena permintaan yang tinggi untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem gencar melakukan vaksinasi anti rabies terhadap hewan anjing karena kasus gigitan anjing meningkat dari 1.700 menjadi 2.400 kasus hingga November ini. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem kembali mengencarkan gerakan vaksinasi rabies secara serentak di seluruh kecamatan di Karangasem dengan menyasar anjing yang dikandangkan dan anjing liar. Sejauh ini capaian vaksinasi bisa dikatakan efektif karena anjing yang positif terjangkit rabies hanya sekitar 105 ekor. Saat ini kita fokus kembali untuk melakukan vaksin rabies serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Ya. Sejauh ini udah berapa Pak yang tervaksin Pak? Dari total populasi 77.000 ya, 77.000 itu sudah capaian vaksin 52.853 ekor atau 68,56% yang sudah tervaksin. Untuk kasus gigitan itu 2.422 kasus gigitan, tetapi yang positif hanya 105 kasus anjing positif rabies. Eliminasi masih kami lakukan secara selektif. Ini hampir 1.000 ekor yang sudah kita eliminasi secara selektif. Jumlah anjing yang sudah divaksin anti rabies di Kabupaten Karangasem mencapai 60% lebih atau sekitar 52.000 ekor anjing. Sedangkan jumlah anjing yang dieliminasi atau dibunuh secara selektif sebanyak 1.000 ekor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Jangan dimandi 3 hari ya.